Halo teman-teman, apa kabar? Selamat sore teman-teman, kembali lagi saya bikin videonya di kebun, tidak di kandang. Saya sudah hampir 3 minggu tiap hari ke kebun. Ini di belakang sana lagi nyelesain nanam gamal sama nanam singkong karet teman-teman. Ceritanya mau untuk persiapan nanti bulan April atau Juni ini. Jadi masih April atau Juni nanti untuk persiapan breedingnya breeding domba teman-teman. Nah, di video ini saya mau bahas mengenai bisa nggak sih domba itu yang aslinya pemakan rumput dikasih makan ramban itu daun-daun atas teman-teman ya. Ya ada contoh ya, daun gamal, kaliandra, indigo vera, daun pisang, daun kelapa, daun sukun, daun beringin gitu. Bisa teman-teman, itu bisa. Nah, kemarin kami sudah mencoba sekitar 2-3 tahun pakan untuk kambing domba di tempat kami campur teman-teman. Jadi rumput dan rambannya dicampur. Cuman kemarin masih banyak rumputnya. Untuk itu masuk musim penghujan ini kami ngejar untuk produksi rambannya. Jadi yang dikejar produksi rambannya dulu, baru nanti persiapan nata ulang untuk ternaknya gitu teman-teman ceritanya. Nah teman-teman, menurut informasi yang banyak beredar di Google soal kandungan nutrisi aneka jenis rambanan ini ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan rumput. Nah, kalau boleh dibilang rumputnya itu nasi, rambannya tahu gitu. Nah, ini kami mencoba komposisinya rambannya 50%, rumputnya 50% untuk domba. Tapi kalau untuk kambing 80% ramban, 20% rumput. Nah, ternyata dombanya memang harus diadaptasikan supaya doyan rambanan. Jadi domba yang dari lahir terus mulai belajar makan sampai besar dewasa jadi induk itu full dikasih rumput, maka akan kaget kalau dikasih ramban. Nah, bagaimana supaya dombanya nggak kaget kalau dikasih ramban? Caranya dicampur-campur teman-teman. Pertama kali, jumlah rambannya sedikit, nanti ditambah lagi seperti itu. Sampai kalau domba komposisinya bisa 50-50, atau nanti kalau rambannya semakin banyak dinaikkan menjadi 70-30 pun oke teman-teman. Nah, jenis-jenis ramban ini memang kandungan nutrisinya lebih tinggi daripada rumput ya. Misalnya indigo vera kandungan nutrisinya bagus. Gamal seperti yang saya tanam di belakang ini teman-teman, ada berapa ribu ya, 2000 lebih nih, lahan 2000 saya tanam rapat. Ini nanti melengkapi si indigo vera sama kaliandra yang di situ teman-teman, sama singkong karet. Nah, sebelahnya lagi lahan rumput yang sudah dirubah menjadi lahan ramban. Nah, ini untuk ngimbangi produksi rumputnya teman-teman, jadi rambannya dibanyakin. Nah,
dengan penambahan jumlah ramban, maka sedikit banyak ini bagi teman-teman yang kondisinya jauh dari akses untuk mendapatkan pakan tambahan ya, ini akan sangat-sangat membantu. Misalnya teman-teman hanya cari bekatul aja susah, karena teman-teman kebetulan hidupnya di pinggir hutan gitu ya kan, di pedalaman gitu, apalagi ngomongin konsentrat ya, wes nggak bakalan lah gitu boleh dibilang. Nah, solusinya dombanya ditambahi dengan ramban gitu. Ini simpel sekali teman-teman. Cuman yang nggak simpel itu menciptakan kebun rambannya. Ini yang nggak simpel karena butuh proses panjang. Paling nggak 3 bulan 4 bulan lah untuk bikin kebun ramban. Jadi tidak secepat kalau bikin kebun rumput ya. Boleh dibilang bisa 2 kali lipatnya waktunya untuk bikin kebun ramban. Nah, tapi nanam sekali untuk seterusnya. Nah, terus kemudian pilih jenis ramban-rambanan yang disesuaikan dengan karakter tanahnya. Tempat saya kering seperti lahan ini. Ini sudah beberapa kali lahan ini tak bikin video teman-teman, dari musim kemarau yang kering kerontang, tanahnya pecah-pecah. Sekarang sudah mulai hijau royo-royo nih. Nah, ininya gamalnya pun sudah tunas, tunasnya mulai banyak, batangnya mulai besar, artinya akarnya mulai nancep di tanah. Nah, kalau lahannya kering, pilih tanaman-tanaman yang tahan kering teman-teman. Indigo vera tahan kering, gamal tahan kering, terus manding atau lamtoro ya, turi ya, tayuman seperti ini teman-teman. Nih, ini belum ketanam ini besok pagi ketanam. Tayuman ya, terus masih banyak lagi kok, talok juga ya. Nah, tanam yang seperti itu. Kalau saya prakteknya yang di lahan ini teman-teman, ini jarak tanamnya pendek. Jarak tanamnya antara 1 sampai 1,5. 1 kali 1 atau 1,5 kali 1,5. Nanti sistem panennya saya pakai sistem panen tinggi 1 meter sudah dipangkas teman-teman ya. Fungsinya untuk apa? Supaya cepat nanti. Hanya saja kalau pakai metode tanam padat, ada tapinya. Makanannya harus banyak, karena padat di satu lahan ditanami padat, otomatis minta makannya banyak. Makanya saya siapkan seperti yang di belakang itu teman-teman, itu sedang bikin fermentasi pupuk ya. Bahannya sisaan pakan hijauan dari kandang, terus daun bambu, humus, sama serintil. Ini juga iya nih, ini kemarin 5 atau 6 mobil nih. Kalau yang di karung-karung itu humus teman-teman, itu humus daun bambu. Nah, itu humus daun bambu. Jadi kalau ketemu tanah yang sangat-sangat minim nutrisinya, maka kita harus berjuang ekstra untuk membuat tanahnya kembali subur gitu. Ini sebenarnya sih berlaku juga untuk tanaman rumput ya teman-teman ya. Harapannya nanti untuk dapat, kalau pupuknya juga kuat. Jadi kami juga sekarang sudah nggak pakai pupuk kimia teman-teman ya. Dominannya ya bukan hampir ya, semuanya ya pupuk-pupuk dari alam, karena tanahnya harus dikembalikan kesuburannya. Harapannya nanti boleh dibilang 3 meter persegi itu sudah dapat 1 bongkok ya, bobot-bobot 30-40 kilo lah gitu ramban. Jadi kalau 3 meter persegi itu kalau ngarit dan bongkok, hitungan saya kurang lebih 10 menit, tapi panen pendek. Nah, 10 menit sudah dapat 1 bongkok 30-40 kilo. Kalau sehari targetnya 30 bongkok, akan cepat ya kan ya, setengah hari juga udah dapet. Nah ini teman-teman, ini yang harus diupayakan karena ngasih makan domba dengan ramban itu nggak umum,
itu dibully sama masyarakat. Oh, dus gembel kok dikasih makan daun mangga, wedus gembel kok dikasih makan daun apa namanya, gamal gitu. Wah, itu pasti nanti dibully. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya orang bully kok, ya kan. Kita juga nggak rugi kok cuma dibully, ya kan? Yang penting kita dapat asupan nutrisi untuk ternaknya lebih optimal. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau beternak domba, silahkan nanam rambat. Bagi teman-teman yang fokusnya fokusnya ternak kambing, harus semakin optimal nanam rambatnya, harus semakin optimal, karena mumpung penghujan kita optimalkan waktunya, dananya untuk bikin pakan hijauan, supaya nanti kalau kemarau nggak kebingungan cari pakan. Balik lagi teman-teman, setahu saya masalah terbesar di ternak kambing domba itu ya pakan, ya pakan. Kalau pakan itu sudah tersolusikan, maka teman-teman akan lebih enak dalam beternak, gitu ya. Oke teman-teman, selamat berjuang menciptakan lumbung pakan hijauan. Semoga peternakan kita semakin nyaman, ya. Kalau pakannya banyak pasti nyaman. Hemat, iya hemat pasti. Optimal, iya. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang mau lebih detail belajar mengenai integrated farm, peternakan kambing domba, teman-teman bisa ikut pelatihan kami. Nanti jadwalnya ada di kolom deskripsi. Jadi kalau pelatihan di 78 Farm tidak hanya sekedar berlatih atau cari ilmu mengenai ternak kambing domba, enggak, tapi ya yang paling pokoknya ini yang nanti akan kita bahas terus-menerus. Habis itu integrated farmnya, salah satu contohnya di situ teman-teman, di situ yang lahan terong. Jadi lahan terong saya ya jaraknya cuma 30 meter lah dari sini, dari lahan ramban. Nah, itu termasuk untuk integrated farm. Jadi supaya dapat tambahan income. Nanti juga belajar ini juga, bikin pupuk kompos. Ini pupuk kompos, ini bisa untuk macam-macam. Ini sedang mempersiapkan untuk lahan ramban sama kebun buah. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Yuk, semakin semangat mumpung musim penghujan. Terima kasih.